Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu di bulan yang suci ini. Salawat serta salam jangan lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Pemirsa tahu nggak malam keistimewaan yang ada di bulan ini? Ya, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemuliaan malam Lailatul Qadar diperkuat dengan adanya Quran Surat Al-Qadar dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang artinya, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam daripada 1000 bulan? Di malam itu diturunkan pada malaikat dan malaikat Jibril seizin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Walaupun Quran Surat Al-Qadar ini diturunkan di Madinah dan Quran Surat Al-Alaq diturunkan di Mekah. Berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, Quran Surat Al-Alaq yang berisi perintah membaca berada pada urutan surat ke-96 dan Quran Surat Al-Qadar yang berisi tentang turunnya Al-Quran dan malam kemuliaan Lailatul Qadar berada pada urutan ke-97. Mana Lailatul Qadar adalah suatu malam yang ibadah di dalamnya memiliki keutamaan daripada ibadah 1000 bulan. Pada malam hari itu, malaikat Jibril dengan seizin Allah mengatur setiap perkara. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah memandang mereka dengan pandangan penuh rahmat, penuh kasih sayang dan telah memandang dan telah memaafkan serta mengampuni mereka kecuali 4 macam, yaitu 1. Pecandu minum arak. 2. Yang berani durhaka kepada ibu dan bapak. Yang ketiga, yang sok memutuskan hubungan persaudaraan. Dan yang terakhir, yang suka bertengkar dan tidak mau menyapa lebih dari 3 hari. Maka mengapa malam keutamaan itu diturunkan kepada Rasulullah SAW? Karena diindikasikan bahwa anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah SAW dan umatnya adalah lebih utama dibandingkan dengan pemberian rahmatnya kepada makhluk lainnya. Misalnya Rasulullah berjuang untuk menegakkan Islam hanya 23 tahun, padahal Nabi Nuh alaihissalam untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala membutuhkan 950 tahun. Selain daripada itu, ditunjukkan bahwa pengikut Rasulullah SAW mencapai angka nominal yang jauh lebih banyak daripada pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu hanya terjadi kali pada saat Rasulullah saja. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada setiap Ramadan hingga kini juga Namun juga ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada setiap Ramadan hingga kini. Secara gramatikal, Lailatul Qadar terjadi secara terus-menerus pada Ramadan. Hal ini berkuat dengan adanya kata yang digunakan dalam ayat pertama Quran Surat Al-Qadar. Jika Lailatul Qadar dimaknai sebagai malam turunnya Al-Quran, maka berdasarkan banyak pendapat, Lailatul Qadar terjadi dalam berbagai waktu. 1. Pada malam pertama Ramadan. 2. Pada malam ke-17 Ramadan. Dan ketiga, pada malam ke-27 Ramadan. Sebagian besar para ulama bersepakat bahwa Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27 Ramadan. Di samping itu, jika Lailatul Qadar dimaknai sebagai malam kemuliaan, maka Lailatul Qadar berada pada malam-malam ganjil selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ketika ibadah iktikaf disunatkan, Nabi bersabda bahwa malam kemuliaan Lailatul Qadar itu malam yang cerah, terang, tidak dingin, tidak panas, tidak berawan, tidak hujan, tidak angin, dan tidak dilempar bintang-bintang. Dan tandanya pada pagi harinya matahari terbit tak bersinar, hanya tampak terang putih tetapi tidak panas. Hadis riwayat At-Tabarani. Ciri-ciri ini diterapkan dapat memudahkan kita dalam mengidentifikasi Lailatul Qadar, sehingga kita dapat menjalankan ibadah sebanyak-banyaknya pada malam yang diyakini sebagai Lailatul Qadar tanpa mengurangi ibadah-ibadah pada hari lain. Ingat bahwa Lailatul Qadar bukan hanya disediakan untuk sembarang orang yang terjaga pada malam hari di antara 10 hari terakhir, melainkan tersedia dan dapat diperuntukkan bagi umat mukmin yang benar-benar berdoa dan beribadah pada malam itu. Karena kebaikan yang di bawah malaikat Jibril hanya bisa sampai kepada orang-orang yang sungguh beribadah dan berdoa.
Doa yang paling dianjurkan dalam iktikaf adalah 1. Allahumma innaka afun karim tayyibul afwa afu ani. Hadits riwayat An-Nasa'i. Dan yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siapa yang menjumpai Lailatul Qadar dan ia melakukan salat 2 rakaat, setiap rakaat membaca Al-Fatihah 1 kali dan surat Al-Ikhlas 7 kali. Sehabis salam lalu beristighfar 70 kali. Maka tidaklah ia bangun dari duduknya, sehingga Allah mengampuni ia dan kedua orang tuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ke surga supaya menanam pohon-pohon untuknya, mendirikan gedung-gedung dan membuka pintu air begawan. Dan ia tidak keluar dari dunia kecuali melihat semua itu yang dibangun oleh malaikat tadi. Tafsir Hanafi. Diharapkan sekali pada saat Lailatul Qadar kita bisa mengamalkan minimal 3 kali kalimat thayyibah, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan amalan 3 kali, yaitu pertama, insya Allah diampuni dosanya, kedua, diselamatkan dari api neraka, dan ketiga, langsung dimasukkan ke surga. Semakin intensif dan semakin khusyuk yang dilandasi dengan hati yang ikhlas dan membaca kalimat thayyibah, insya Allah segala janjinya akan dipenuhi. Demikianlah beberapa hal yang patut kita pahami sekitar Lailatul Qadar. Diharapkan sekali kita memiliki persiapan yang cukup dalam menjemput kehadiran Lailatul Qadar selama 10 hari terakhir dan Ramadan kali ini. Semoga kita selalu diberi petunjuk olehnya sehingga kita dapat memenangkan Ramadan tahun ini dengan peningkatan ketakwaan. Amin.